Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillahi wa salli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut, tolong angkat tangannya untuk menekal tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, dan semoga menjadi keberkahan, menjadi sedekah yang insya Allah mendukung channel ini akan mendapatkan kemanfaatan dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis dijelaskan ada hewan yang mana hewan itu bisa untuk dipelihara, yang mana hewan itu dilarang untuk dipelihara, dan ada hewan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dilarang untuk dibunuhnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang mana hewan ini tidak boleh untuk dipelihara. Di antaranya ada 6. Yang pertama itu adalah anjing. Yang mana anjing ini diharamkan. Anjing yang disebut di sini adalah anjing selain dari anjing untuk dikhususkan berburu, yaitu tanda kutip yang tidak boleh dipelihara itu adalah anjing yang galak, anjing yang buas, disebut dengan kalbul uqur. Maka anjing ini tidak boleh dipelihara. Ketika kita memaksakan memeliharanya, maka setiap hari itu akan dikurangi pahalanya 2 qirot. 2 qirot itu adalah 2 gunung yang sangat besar. Orang yang memelihara anjing, bahkan ketika ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah kita, karena anjing itu adalah hewan yang najis di muka bumi ini. Tetapi bahkan di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ada yang namanya itu ada pelajaran dari anjing. Di antaranya ya, ada pelajaran yang diambil dari anjing, yang mana mungkin dalam video kali ini saya tidak akan merangkan masalah itu. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah al-ghurabu, yaitu gagak, yang mana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang diterima dari Ibnu Umar, khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fi hilli wal haram. Ada 5 binatang yang fasik, maka boleh dibunuh. Fil hilli, di tanah yang halal, wal haram, dan di tanah haram. Yang pertama di antaranya tadi sudah disebutkan, yaitu kalbul uqur, anjing. Yang kedua al-ghurabu, gagak, yang mana gagak itu mempunyai ciri, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang ada putihnya di punggung dan di perutnya, yang mana kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, gagak itu tidak memberi kemanfaatan dan gagak itu tidak membawa keberkahan. Maka bahkan kata madhab Imam Syafi'i dihalalkan dihalalkan ketika gagak itu dibunuh. Dan yang ketiga al-haddatu, elang, yang mana elang ini diharamkan untuk dipelihara karena hewan ini adalah hewan yang sangat buas ketika memangsanya dengan menggunakan cakar. Tetapi ketika tidak boleh dipelihara, maka jangan dibunuh, karena makhluk-makhluk yang dilestarikan di alam. Kata Allah Subhanahu wa taala,
La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak yang ada di muka bumi ini setelah Allah membereskannya, menatanya dengan seindah mungkin. Maka elang itu tidak boleh dipelihara, namun tidak boleh untuk dibunuh. Dan sebagian pendapat ada yang membolehkan elang itu dibunuh. Nah, kita kalau membunuhlah jangan untuk melestarikan karena ada hukumnya. Wal faratu, yaitu tikus, yang mana tikus ini adalah hewan yang sangat jijik ya, dan disebutnya juga hama atau perusak. Maka dengan itu hewan berupa tikus ini dibolehkan untuk dibunuh. Dibolehkan untuk dibunuh. Maka tikus ini adalah hewan yang mana selalu menjadi hama di ladang ya, yang mana kata para ulama sepakat dalam kitab fikih dijelaskan bahwa tikus itu boleh untuk dibunuh. Dan yang keempat itu adalah ular, yang mana ular ini diharamkan di dalam Islam untuk dibunuh karena merupakan hewan yang sangat mematikan, yang berbisa. Bahkan kata Rasulullah SAW, bunuhlah dua yang hitam ketika kalian sembahyang itu. Yang pertama adalah kalajengking dan yang kedua adalah ular. Maka ular ini bolehlah dibunuh ketika mengancam nyawa kita. Tetapi kalau tidak mengancam nyawa kita, ya jangan dibunuh. Itu konteks dibunuh dalam hadis itu ketika kita sembahyang mengancam kita. Ya kalau kita sembahyang di sini ularnya itu jauh, ada 10 meter dari kita, ya jangan dibunuh lah, kasihan. Karena dalam hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah makhluk yang ada di dunia maka Allah akan menyayangi kita. Makhluk yang ada di langit, malaikat akan menyayangi kita. Dan yang keenam itu yang diharamkan untuk dipelihara itu adalah cicak. Di antara cicak, karena cicak ini disebut di dalam hadis boleh untuk dibunuh. Bahkan 1 kali pukulan langsung mati maka pahalanya akan sekian. Tapi kalau 2 pukulan mati maka pahalanya kurang dari yang pertama. Karena di dalam Ittihaful Muslim dijelaskan cicak ini dulu pernah menyemburkan yang namanya hawanya ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maka cicak ini diperbolehkan untuk dibunuh, mendapatkan pahala. Maka tidak boleh kita memelihara cicak. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar, yang inti dari video ini bukan urusan hewannya yang selalu dibunuh, tapi sifat hewan yang ada diri kita yang harus dibasmi. Percuma kalau kita hanya membasmi hewan-hewan yang seperti anjing, seperti tikus yang rakus, seperti anjing yang galak, seperti kalajengking yang selalu menyengat. Tetapi sifat kita, sifat hewan yang ada di tubuh kita, sifat keanjingannya tidak dibasmi karena dia itu sangat buas. Sifat kerakusannya seperti ikan tikus menjadi hama, tidak dibasmi di dalam tubuh. Maka yang paling utama dalam konteks ini adalah basmilah hewan yang dianjurkan di dalam Islam untuk dibasmi, tapi yang paling utama basmilah sifat hewan yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.